Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, raditu billahi rabbah wa bil islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dan bisa sharing, terutama dalam podcast pertama ini yang tidak lain adalah untuk saya pribadi, dan jangan pernah bosan untuk memberikan saran serta masukan. Yang perlu digarisbawahi bahwasanya undur maqalah wala tangdur man qala. Jadi lihatlah apa yang diucapkan, wala tangdur ila man qala. Karena seseorang ketika dilihat itu banyak salahnya dan banyak khilafnya. Yakni kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in huwa at-tawwabun. Sebagaimana hadis riwayat rawahu Tirmidzi. Jadi selaku manusia biasa yang banyak salah, mohon maaf, tapi yang namanya ilmu harus tetap diperjuangkan dan disampaikan agar tidak terputus. Untuk podcast pertama yaitu tips happy, no ribet and no ruwet. Jadi manusia itu sudah diciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masya Allah, sebagaimana Allah itu menyebutkan dalam Al-Quran fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu benar-benar diciptakan fi ahsani taqwim, yakni sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk ciptaan. Manusia memiliki karakter yang unik, cerdik dan kreatif. Ya, dengan keunikan itu biasanya manusia melakukan perbuatan yang beberapa versi, misalnya versi kanan, versi kiri. Versi baik menurut sesuatu menurut seorang, tapi belum tentu baik menurut sesuatu. Itu yang namanya manusia. Karena sebagaimana surat Al-Luqman juga dijelaskan bahwasanya ketika kuda itu dinaiki, maka keledai itu dinaiki, maka kata orang anak keledai kok dinaiki. Ketika tidak dinaiki, manusia itu bodoh. Kenapa kok tidak dinaiki? Nah, seperti itu gambaran manusia yang beraneka macam. Tapi kita menyikapinya harus no ribet and no ruwet. Karena apa? Kita itu nggak mau membebani diri sendiri, ngaboti awak dewe, kemudian wis ribet nambahi ruwet. Ya, jadi semuanya itu pasrahkan sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi Allah itu selalu dekat dengan kita. Karena kita itu juga mau mendekat dengan Allah. Ya, jadi Allah itu selalu dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Biar kita mendapatkan yarsudun, mendapatkan petunjuk dengan Allah, maka kita juga menjadi orang yang beriman, kita juga menjalankan ibadah. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah kalau kita sholatnya aja masih qadha, kita sholatnya aja seperti dikejar kuda. Nah, terus apalagi bagaimana kita bisa bersih hatinya, pikiran kita, kalau kita nutrisinya, kata Profesor Dr. Zaidul Akbar, kalau nutrisi kita itu yang kita makan itu negatif mulu, sudon sama orang, selalu berprasangka buruk, maka nutrisi kita itu buruk, makanan kita buruk, hati kita buruk. Kalau kita makan sehat seperti buah-buahan, seperti yang mengandung karbohidrat, protein, itu menyehatkan fisik kita. Tapi apa kabarnya dengan batin kita? Maka batin kita ini juga kita rawat dengan apa? Sesuatu yang positive thinking. Jadi saya itu ingat pesannya suami saya yang sekaligus menjadi guru saya, itu selalu berpesan kayak gini. Ketika orang lain itu berkata-kata yang gak baik tentang kita, kenapa kita yang ribet? Kenapa kita itu harus terbebani dengan omongan buruknya orang?
Karena orang yang ngomong buruk aja enjoy dengan hidupnya, maka kita orang yang baik yang gak pernah ngomongin orang, jangan malah stres, tapi kita yang diomongin itu harus enjoy. Alhamdulillah ya, berkurang dosa kita, alhamdulillah. Jadi seperti itu, ketika ada orang yang ngehujat ataupun ngomongin itu, Masya Allah, alhamdulillah ada orang yang mau mengurangi dosa kita kayak gitu, seperti itu. Tapi ketika itu juga nggak harus dibiarkan aja, tapi kita luruskan informasinya seperti itu. Jadi orang Islam itu harus bahagia. Orang Islam, Allah itu mengutus Nabi yang Masya Allah sempurna, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah itu menjadi uswatun hasanah. Jadi kita contoh. Kak, saya tuh selalu bilang, selalu dibilangin suami kayak gini, ketika saya itu mau balas dendam atau sakit hati kepada mereka, orang-orang yang menghujat kita, keluarga saya, suami saya itu dibilangin suami kayak gini, kamu mau pindah umat, mau ganti nabi? Kan nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita uswatun hasanah, semuanya sudah sempurna. Jadi kalau kamu menjadi umatnya Nabi Muhammad, maka cukup Nabi Muhammad menjadi contoh, suri tauladan. Jangan mencontoh yang lainnya, karena kita umat Islam, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang uswatun hasanah, Masya Allah, yang sudah menjadi Nabi yang paling mulia, seperti itu. Jadi kesimpulannya, hidup itu harus happy, no ribet dan no ruwet. Dalam kondisi apapun, fokus pada diri sendiri untuk lebih baik. Dan jangan pernah sebisa mungkin gak ngerepotin orang lain, gak ngurusi orang lain, fokus sama diri sendiri. Fokus kalau agamanya sudah baik, kita misalnya tak kasih contoh real aja. Saya itu kalau lagi gak ada kegiatan ataupun hari-hari saya nggak ada target, saya itu targetnya harus speaking English misalnya kayak gitu, terus Arabic juga les, jadi kayak kursus, kayak menyibukkan diri ikut les online ataupun webinar online. Pokoknya hari-hari saya itu selalu tak sibukkan untuk belajar, dan itu saya harapkan untuk kita semuanya, karena seorang wanita adalah tarbiyatul ula. Bagaimanapun juga kita itu seorang wanita itu adalah puncak segala-galanya, puncak dari ibu rumah tangga, anak untuk mendidik anak-anak dan untuk mengarahkan suami. Jadi selain no ribet dan no ruwet, wanita juga itu harus siap maju dalam segala bidang manajemen, bidang language, bidang apalagi makhorijul huruf. Saya ini mondok sampai tua seperti ini tuh, alhamdulillah masih diberikan Allah kesempatan mondok untuk belajar huruf makhorijul huruf yang benar. Sekian dari saya. Untuk ibu-ibu semuanya, untuk para emak-emak wanita, jangan pernah membuat diri kalian itu stres. Kalian itu harus bangga, dan yakinlah setiap kepala itu pasti diuji sama Allah dengan ujiannya masing-masing. Namun bagaimana kita menyikapi ujian itu untuk menjadi hamba yang lebih baik. Ingat, bahagia selalu, no ribet, no ruwet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.